Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama di 97.8 FM YMC Bang Ais, rajanya herbal dunia. Dengan rempah membangun negeri, dengan herbal membangun negeri, dengan rempah membangun sehat. Oke, hampir kecetit ya Mbak Ula. Ternyata yang Siap. kecetit itu bukan Tidak hanya hanya. boyok, tapi ternyata bibir itu juga bisa kecetit ya Mbak Ula ya. Kalau misalkan boyok kecetit, HNP, saraf kejepit kan Bang HS punya Punya obatnya. obatnya. Med 9 sama Yosik. Saya akan memberikan pelajaran Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu, kalau terjadi, padahal ini katakanlah suami Bu ya, suami mengalami kencing tidak lancar, divonis ada gangguan batu yang tumbuh di ginjal atau di kandung kemihnya, ya. Baik. Kita mulai. Ambillah akar alang-alang secukupnya. Potong-potong atau 3 helai potong-potong. Pegagan 1 jumput. Gempur batu 1 jumput. Ya kalau masih segar berarti kita ambil 6 lembar daun gempur batu. Ya. Pasak bumi sedikit yang sudah serut ya. Ditambah dengan daun putri malu. Juga sejumput. Rebus, diminum pagi dan sore. Airnya 4 gelas jadi 2 gelas. Diminum pagi dan sore. Nah itu untuk batu ginjal. Tapi ini tidak bisa digunakan untuk batu empedu karena jenisnya batu empedu ini terbentuk dari lemak. Maka tidak bisa. Terus bagaimana Bang? Kalau mau pakai batu empedu beda lagi. Ya. Maka akar alang-alang ini untuk empedu ya. Akar alang-alang 4 helai potong-potong. Daun seruni 10 lembar. Daun pace 3 lembar. Kasih laos merah karena jenisnya lemak sedikit. Rebus, maka dia akan menghancurkan batu pada empedu. Kan jauh berbeda, Bu. Baik sedulur AMC, sahabat Bang Ais dimanapun Anda berada juga, kita akan mulai membaca pertanyaan yang udah masuk ya Mbak Mulat ya. Silakan Mbak Mulat dari YouTube nih. Dari Argadana, G1000 dengan Verti perbedaannya apa ya Bang? Oh, ini Mas Argadana ya. Ini sahabat kental Bang AS ini. Wih. Dia selalu muncul gitu ya. G1000 dia berkonsentrasi pada oksigen pada saraf. Pada saraf, contoh, oksigen pada saraf. Epilepsi. Pusing kepala. Ya. Vertigo. Ini G1000. Verti berkonsentrasi meningkatkan oksigen pada sel darah merah. Nah, meningkatnya sel darah merah yang diganggu oleh kotoran-kotoran tadi di dalam sel darah merah, ada nikotin, ada MSG, ada pewarna dan sebagainya atau obat-obatan kimia, maka itu mampu Verti untuk membuang, dikeluarkan lewat usus besar. Itu bedanya. Ya. Jadi Verti membuang kotoran. Kalau G1000 meningkatkan oksigen pada saraf. Ingat ya, saraf ya. Maka kenapa orang epilepsi dikasih G1000 sembuh? Karena dia mampu memberikan oksigen pada sarafnya. Gitu. Oke, jadi begitu nge Kak Argadana. Selamat malam nih dari Kak Alfian NW yang ditanyakan, Bang Els, apakah tumor bisa menggunakan herbal? Memang tumor kita pakai herbal, Pak. Memang semuanya pakai herbal Iya, ya? kita pakai herbal. Jadi Bang AS selalu menggunakan tumor itu pakai herbal.
Jadi mau racikan apa yang produk sudah jadi, ya. Kanker pun kita pakai herbal, ya. Miom pun, kista kita pakai herbal. Apakah itu bisa? Bisa. Berarti herbal itu serba bisa, tinggal yang meneliti. Tidak semua herbal loh ya, yang meneliti, yang mengelola. Benarkah kandungannya itu bisa untuk membunuh sel liar atau sel kanker di dalam darah? Saya jawab bisa. Bisa ya. Nah, sekarang kenapa obat kimia tidak mampu untuk memberikan kesembuhan kepada saraf kejepit? Pertanyaan Bang AS. Apakah herbal bisa? Buktikan. Dengan biji-bijian yang ditemukan oleh Bang AS, biji salak, biji kurma, ya kan? Biji jambe, biji mandingan, selamat. Tidak ada ceritanya mereka harus operasi. Nah itu dia, hanya dengan Gitu. biji-bijian ya. Nah Bang itu As, herbal, ya. ya gitu. Gitu nge. Halo, kemudian selamat malam nih dari Pak Hendra bertanya, Bang HS, untuk penyedapnya sudah ready apa belum? Oh penyedap, ini kita masih uji coba Pak. Jadi tingkat penyedap itu supaya rata-rata uji khasiat uji rasa sedapnya, rata-rata orang itu senang dan doyan. Katakanlah sedapnya orang Jawa, sedapnya orang Batak, sedapnya orang Kalimantan, orang Aceh, itu supaya rata-rata bisa masuk gitu. Ini yang baru kita uji terus, ya. Kalau itu berhasil, baru kita biur secara nasional. Nah, Bang Ais nanti akan membuka keagenan untuk itu. Karena ini sangat menyelamatkan bangsa kita. Saya tadi cerita si anak 8 tahun terkena diabetes. Kenapa? Minuman yang berpengawet. Kenapa? Pakai makanan yang pakai penyedap-penyedap. Rusaklah pankreasnya. Kasihan kan? 8 tahun loh Pak. Masih panjang usianya untuk menggapai cita-citanya. Ini yang ingin diselamatkan oleh Bang AS. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu atau kepala keluarga paling tidak bisa sadar lah dalam hal ini. Ternyata makanan-makanan jenis seperti itu membuat anaknya menjadi tidak sehat. Nah sekarang saya ingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu, kenapa anak kita sekelas SMP banyak mereka yang menderita kelainan pada payudara? Karena jawabannya adalah banyak penyedap yang dikonsumsi. Oke, begitu nge. Ada yang lewat WhatsApp Bang Mulat? Ada, ini dari Ibu Mulyono yang ada di Cebongan, Bu Sinta Mulyono yang ada di Cebongan. Assalamualaikum Bang HS. Waalaikumsalam. Selamat malam. Yang mau saya tanyakan, kalau bangun tidur kaki terasa kram, itu hampir tiap hari. Dan penyebabnya apa ya Bang ya? Ini oksigen otot Mbak? Oksigen otot. Iya, oksigen otot. Jadi kemarin Verti mampu untuk memberikan oksigen otot. Nah ini harus digabungkan dengan G1000. Ini yang Argadana tadi yang tanyakan. Oh gitu. Ini penggabungan Mas Arga. Jadi dia bisa menggunakan G1000 dan Verti karena ototnya sering kram. Artinya otot itu kekurangan oksigen. Nah, Vertinya bisa diminum pagi hari, G1000-nya malam hari. Tapi ini tensinya Ibu ini tinggi. Tensi tinggi. Tensi tinggi. Ini berbeda dengan ini tadi. Ya, berbeda dengan penyakitnya. Kalau tensi tidak membuat orang itu menjadi kram. Kalau tensi bisa berhubungan dengan pembuluh darah itu jadi melebar atau kering. Pembuluh darah. Ya, tensi. Nah, kalau tensinya tinggi, apakah yang kalau Bang AS mempelajari begini Pak Ibu, kalau tensi tinggi, apakah seseorang itu memang turunan dari tensi? Karena saya barusan tadi saya menerima pasien, dia tidak ada keturunan tensi tinggi, tapi karena tingkat tekanan rumah tangga itu terlalu berat bagi dia, ya sehingga tensinya jadi tinggi. Dia adiknya tidak, kakaknya tidak, orang tuanya tidak. Sehingga ini bisa membuat dia kalau tingkat stresnya tinggi,
tensi menjadi tinggi. Nah, ini cara pengobatannya pun berbeda, Ibu. Cara pemberian obatnya berbeda. Ada tensi tinggi yang dari gen, ada tensi tinggi karena pola makan, ada tensi tinggi karena pola hidup yang salah. Ya, ini kita berbeda-beda. Nah, Ibu nanti bisa WhatsApp lagi. Saya tensi tinggi dari keturunan, maka jawabannya pun akan berbeda. Gitu. Oke, baik begitu Nanti ya. macam-macam juga ya. Macam-macam juga. Ya. Diare juga bisa macam-macam. Nah, ternyata. itu Makanya dia. itu yang saya heran. Gitu ya. Ada satu produk yang bilang bisa untuk diabetes, bisa untuk darah tinggi. Nah kan saya jadi heran loh. Jenis darah tinggi aja beda-beda. Gitu. Oke, begitu nggih. Terima kasih. Halo, selamat malam. Ada Ibu Sri yang ada di Gunung Kidul. Bang AS, saya mau mengucapkan terima kasih nih. Setelah saya mengkonsumsi rebusan yang untuk rambut rontok, sekarang sudah 90-95% normal kembali. Hebat dong. Ini masih kurang 5 hari lagi mau tak selesaikan katanya. Wah, mantap. Terima kasih juga ini. Halo, selamat malam. Ini dari Buning. Bang HS, suami saya penderita gagal ginjal. Dengan tekad dia ikut pengobatan di kliniknya Bang HS dengan bismillah saja. Udah 4 kali mengikuti saran dan obat herbal serta ramuan yang diberikan oleh beliau. Suami saya alhamdulillah sudah banyak perubahan. Sekarang suami sudah bisa meninggalkan obat-obat kimianya dan hanya minum obat dan ramuan dari Bang HS. Dulunya suami saya itu mual, perutnya sering muntah dan sering kenyang, terasa kenyang. HB-nya sering rendah, kaki jalannya ngedibel, mata kabur untuk sholat dan berdiri nggak kuat. Alhamdulillah atas izin Allah suami saya sudah bisa melewati keadaan tersebut. Dan kemarin alhamdulillah hasil HB-nya yang dulunya 8 sudah 10,5. Untuk kedepannya saya minta doa dari semuanya dan juga dari Bang HS agar Amin, suami amin. saya Insya bisa Allah sembuh sembuh ya. dan hidup normal lagi. Ini yang siapa nih atas nama? Ini di Buning ini, nggak tahu ini suaminya yang bersama siapa ya Bang ya? Ada dari Mbak Oke. Wi, ada di Begelan, menanyakan tentang radang tenggorokan. Kira-kira rebusannya apa ya, Bang? Radang. Radang tenggorokan. Kalau radang tenggorokan itu Bu, kunyit, temulawak, lidah buaya, terus sama daun randu 3. Lidah buaya ambil 15 cm. Airnya 5 gelas, sisakan 3 gelas. Itu untuk radang. Oke. Terima kasih nggih. Selanjutnya ini dari selamat malam Bang HS. Ini Malam juga. tidak ada namanya. Bang HS, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bang HS. Adik saya yang sakit asam lambung sudah sembuh total dan sakit DB juga sudah sembuh. Semoga Bang HS diberikan kelancaran Amin, amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Wow. Amin. Dari Facebook, selamat malam dari Toto Sumito. Selamat malam Bapak Haji Toto Sumito. Bang HS, obat untuk obat herbal Bang HS, jantung bengkak, HB rendah lemas, sudah cuci ginjal. Obat jadinya apa nih Bang? Nah, kalau ini bisa terbaca, Pak. Jadi keluhan Bang Haji, ini Bang Haji Toto ya. Ya. Nah, keluhan Bang Haji ini jantungnya itu kan bengkak, HB rendah otomatis. Lemah karena HB-nya rendah. Sudah cuci ginjal ya atau gagal ginjal ya. Artinya kalau jantung bengkak sudah cuci ginjal berarti ada sumbatan pada jantung. Kalau tidak ada sumbatan, jantung tidak mungkin akan membengkak. Kalau hanya HB-nya rendah, berarti itu disebut penyakitnya lemah jantung. Tapi di sini pertanyaannya adalah, saya jantung bengkak Pak Hasan, berarti terjadilah pembuluh jantung tersumbat. Apa yang menyumbat? Lemak. Bagaimana menghancurkannya? Kalau menghancurkan sumbatan pada lemak jantung, berarti kita menggunakan cengkeh, bawang putih, kapulaga. Kemudian untuk jantungnya kita menggunakan daun cabai jamu 4 ya. Kemudian daun seruni 10. Itu untuk jantungnya. Ya. Artinya saya menghancurkan sumbatan pada jantung tersebut.
HB ini hubungannya dengan ginjal Bu, Bapak, Pak Bang Haji. Ini HB saya rendah karena hubungannya dengan ginjal. Setiap orang yang gagal ginjal, HB-nya turun. Kenapa? Karena yang produksi HB adalah medula ginjal. Ya, berarti kalau saya memperbaiki ginjal, HB ikut naik karena dia memproduksi lagi. Nah, obatnya punya kita adalah Altilis, Kreas, Microsolen. Oke. Ya. Untuk bengkaknya jantung kita bisa menggunakan Planatur. Gitu nggih. Ya. Jadi sudah tadi diberikan nih infonya untuk Bang Haji. Oke. Ada lagi Mbak Mulat? Ada dari Ibu Ani di Janturan, umurnya 29 tahun. Baik. Mau tanya, kenapa kalau pas malam hari, pas pulas tidur tiba-tiba kedinginan sampai benar-benar menggigil sekali. Tapi cuma sebentar, habis itu hilang. Apakah itu ada faktor karena peredaran darah tidak lancar atau bagaimana, Pak? Tapi riwayatnya pun saya jadi nggak tahu sih Bu ya. Saya pun kalau kedinginan ya narik selimut lah gitu kan. Oh, nggak narik Jadi- kompor ya Bang ya? Nah, Narik kompor bisa gimana? juga ya Bu ya. Aduh. Kalau Mia Idenya kedinginan, bagus juga kadang-kadang ya. iya, makanya. Ya kan Mungkin Pak, terbawa masa dalam mimpi Iya. bisa Masa ya. kadang Narik gini, Bu. selimut ya, cuma sebentar. tarik dong kompornya. Apakah saya darah tidak lancar? Saya belum tahu. Ibu kan belum pernah konsul atau ketemu saya. Jadi saya tidak berani spekulasi karena ini urusan peredaran darah yang membawa oksigen, membawa nutrisi gitu. Jadi Nah, biasanya riwayatnya apakah dulu ya. Ibu ada gen di situ? Misalnya saya mempunyai gen HB rendah, bisa jadi. Saya mempunyai gen diabetes, bisa jadi. Gitu. Saya riwayat dari orang tua punya jantung lemah, bisa jadi gitu. Nah, riwayat itu yang kita baca. Mirip sih, saya juga sering mengalaminya Mbak Mula, tiba-tiba benar-benar merasa kedinginan. Oh, kalau itu kan Mia sendiri. Enggak Mbak, ini serius lagi ngomong beda. serius Mbak. Ini serius Ah. Bang. Jadi kayak tiba-tiba kedinginan yang luar biasa gitu ya, padahal sudah dimatikan semuanya. Itu Coba benar-benar Mia nikah gitu kan, jadi beda lagi deh. bukan dari Bang Es, karena Mia ada HB rendah. Ini mau ngomong Oh iya. karena Mia ada HB rendah mau mulai. Jadi memang Memang jadi riwayat dari riwayatnya HB rendah. Apakah tadi yang ditanyakan Ibu juga seperti itu? Kalau Mia riwayatnya HB rendah kayak gitu. Tapi kemudian kan Bang Es punya jus HB kayak gitu sih. Mia Ya. malah belum pernah konsul langsung sama Bang Es. Nah, diingatkan nih nanti setelah ini karena sudah jam 8 kita closing. Mia mau konsul langsung sama Bang Es. Kira-kira kalau Mia kedinginan di malam hari dan sudah menarik selimut, sudah menarik kompor, Tetap dingin? tapi tetap dingin, apakah harus yang dilakukan? Tapi karena ini off the record, aduh udah pinter aku sekarang tip, jadi nanti akan Mia tanyakan which is setelah acara ini gitu ya. Which is sekarang karena acaranya sudah selesai, maka Mbak Mula harus closing. Oke, baik, terima kasih Mbak Mia, terima kasih juga untuk semuanya yang sudah mengikuti Talkshow Paru ini lewat streaming di YouTube Sansabila Official ya, baik lewat Ya. TikTok maupun lewat Facebook dan juga lewat Radio MC. Terima kasih banyak. Kita harus closing, kita harus akhiri Paru paparan resep umum malam hari ini. Terima kasih banyak Bang AS. Sama-sama. Dan kita masih bisa ketemu lagi di Sabtu depan. Terima kasih semuanya. EMC Bang HS kami tidak kemana-mana, Tapi tapi ada ada di di mana-mana. mana-mana. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.